Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah pada sehat semua, guys. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan barokah. Ya monggo sarang-sarang berdoa. Setunggal kalih tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran, Bapak absen dulu ya, siapa yang berangkat dan tidak berangkat. Sekarang tanggal berapa? Ya, tanggal 5 Juni 2022. Ayo Ting Ting, ada? Oh, sana. Deal. Aska Corbuzier. Oh ya, deal. Siva. Oh, ada. Ya, alhamdulillah pada hadir semua, tidak ada yang tidak berangkat dan sehat-sehat semua. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 177. Ada yang tidak bawa buku paket? Bawa semua ya? Alhamdulillah. 177. Udah ketemu? Alhamdulillah. Nah, ini menghindari akhlak tercela itu ada berapa? Itu di situ. Yang pertama, hasad. Nah, betul sekali. Yang pertama hasad, yang kedua apa? Dendam. Betul. Yang ketiga ghibah. Betul. Yang keempat fitnah. Yang terakhir namimah. Ya, betul sekali. Nah, itu jadi kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela. Itu ada 5 itu. Nah, yang harus kita hindari. Semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan-golongan akhlak tercela ini, ya kan? Dan nanti kita akan ada belajar tentang ciri-cirinya orang yang memiliki akhlak tercela dan dampak-dampaknya, dampak negatifnya. Banyak sekali dampak negatif. Nah, Bapak tulis dulu ya, di papan tulis menghindari akhlak tercela. Sekarang menghindari menghindari akhlak tercela. Nah, ya. Nih, seperti tadi ada hasad, apalagi dendam, ghibah, fitnah, namimah. Ya. Selanjutnya kita akan ke dendam. Kok dendam? Hasad. Kita akan belajar hasad. Nah, hasad itu apa? Ada yang tahu? Hasad itu apa? Betul sekali, hasad itu adalah
dengki ya. Dengki adalah apa? Artinya perasaan tidak suka dengan apa yang orang miliki, dengan orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya hasad, dengki, gitu. Tidak suka dengan orang lain yang ia miliki, yang orang lain miliki. Nah, itu namanya dengki. Nah, jadinya perasaan iri terhadap apa yang orang lain miliki. Nah, itu seperti contohnya. Ada yang tahu contohnya? Yang bisa mencontohkan? Nah, contohnya seperti ini yang sederhananya, tetangga anak-anak tuh, ada tetangganya tuh ada yang beli motor baru, kinyis, pokoknya keluaran terbaru. Nah, tetangga sampingnya itu apa? Merasa iri, merasa tersaingi, ya. Wah, motor anyar lagi, pokoknya besok saya beli, beli yang lebih mahal lagi. Ya, itu namanya iri, itu tanda itu ya, iri, dengki, gitu. Iri, hasad tuh iri. Nah, jadi hasad itu memiliki ciri-cirinya, memiliki bentuk-bentuknya. Ada yang tahu bentuk-bentuknya? Nah, betul. Yaitu adanya kebencian dan permusuhan lah. Jadi kalau orang itu udah benci dan bermusuhan lah, itu pasti orangnya iri, benci terhadap si A, benci terhadap si B. Nah, itu tandanya memiliki sifat hasad. Jadi kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentang tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, ya, tidak boleh. Itu kalau kita iri, maka akan apa? Akan sama dengan iblis, karena iblis itu dulu apa? Dengki kepada apa? Kepada Nabi Adam alaihissalam, merasa iri, ya kan? Itu ceritanya itu. Kalau kita dengki, maka sama saja dengan iblis kita, ya. Maka semoga kita tidak ada yang memiliki rasa dengki, rasa iri, ya. Itu bentuk-bentuknya seperti itu. Nah, sifat hasad atau dengki ini dapat timbul karena sebab-sebab. Yang pertama itu apa? Ada yang tahu? Merasa tidak bersyukur, ya kan? Merasa tidak bersyukur apa yang telah kita miliki, ya gitu. Kita itu harus apa? Harus bersyukur. Kita dapat segini, ya kita syukuri. Itu harus bersyukur, ya. Itu. Nah, selanjutnya itu ada dampak yang jika kita itu memiliki rasa dengki, iri. Nah, itu yang pertama itu dampak untuk diri sendiri dan dampak untuk orang lain. Nah, itu sangat bahayanya sekali dengki itu. Untuk diri sendiri, ya, bagi diri sendiri itu dampak negatifnya itu menimbulkan apa? Perasaan tidak senang. Perasaan tidak senang. Orang mendapatkan nikmat sedikit saja kita tidak senang. Betul. Orang dapat bantuan, tetangganya itu mendapat bantuan BLT, mendapat bantuan BLT, dia tidak senang. Nah, itu merasa iri, kok dia dapat bantuan, aku tidak dapat bantuan. Nah, itu tidak boleh, ya.
tidak boleh seperti itu. Selanjutnya merusak amal kebaikan. Lah, itu jadi dengki itu apa? Hasad, dengki itu merusak amal kebaikan kita. Contohnya dengki itu seperti api. Dengki itu apa? Seperti api. Dan amal kebaikan kita itu seperti kayu. Nah, api dengan kayu, maka kayu kalah. Nah, maka api ini akan menggerogoti kayu-kayu ini. Jadi amal kebaikan kita akan digerogoti, akan hangus oleh hasad ini tadi, oleh dengki itu tadi. Ya, itu sangat berat sekali. Itu ya. Dan itu jauhi perasaan dengki, perasaan hasad, iri terhadap orang lain, ya gitu. Nah, itu. Dan akan apa? Akan memiliki banyak musuh. Kalau kita memiliki sifat dengki, akan memiliki banyak musuh. Tuh, musuhnya akan banyak sekali. Kalau bisa kita tidak boleh memiliki musuh, ya guys. Oke, nah, gitu. Nah, dampak negatif bagi orang lain. Kehidupan di masyarakat tidak akan harmonis. Dampaknya negatif seperti itu. Kehidupan di masyarakat tidak harmonis, akan terpecah belah, tidak tentram, ya kan? Tidak tentram. Seperti itu dampaknya negatif bagi orang lain. Banyak sekali dampak-dampaknya itu. Itu monggo silakan tuh ada bacaan tuh, dibaca itu di bawahnya itu dampak-dampaknya banyak sekali. Nah, selanjutnya kita akan belajar upaya menghindari perilaku hasad tadi. Perilaku apa? Upaya menghindari perilaku hasad. Nah, ada yang bisa mencontohkan apa aja perilakunya untuk menghindari perilaku hasad? Nah, betul sekali. Jadi kita harus senantiasa bersyukur apa yang telah kita miliki, yaitu bersyukur ya, bersyukur tuh. Pagi berusaha menyenangkan orang lain. Nah, itu menyenangkan orang lain, jangan memberikan orang lain susah, ya kan. Tuh. Dan lain-lainnya banyak sekali. Nah, kita akan melanjutkan di berikutnya, akhlak tercela berikutnya, yaitu apa? Dendam. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Apakah ada yang belum paham yang tadi, yang hasad tadi? Ya ada. Kita lanjut ya, yaitu dendam. Nah, dendam itu apa? Dendam itu adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk apa? Membalas kejahatan kepada orang lain, kepada kelompok lain. Itu namanya dendam. Nah, itu dendam itu namanya. Contohnya seperti apa? Contohnya kecil seperti si Paijo. Nah, ini nggak ada yang namanya Paijo tuh. Paijo itu bersepeda pelan-pelan, tidak sengaja menabrak si Paiman. Paijo ini dan meminta maaf. Mohon maaf. Tapi si Paiman ini tidak memaafkan, dan si Paiman itu merasa dendam dan akan membalas ke besok harinya lagi. Nah, itu tidak boleh, itu namanya dendam itu tidak boleh tuh. Di sini nggak ada ya yang dendam dengan teman-temannya. Nah, itu dendam itu bahaya sekali. Nah, jadi dendam itu memiliki bentuk-bentuk dan ciri-cirinya. Nah,
seperti apa? Ada yang tahu? Betul, memiliki emosi yang tinggi apa dan mudah tersinggung. Jadi memiliki emosi yang tinggi banget dan mudah tersinggung. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit tersinggung. Kesenggol dikit emosi. Itu. Nah, itu kalau kayak gitu kita harus menghindari, kita harus berlatih, kita harus latihan, tidak boleh dikit-dikit emosi ya, tidak boleh dikit-dikit tersinggung. Dengan apa? Dengar perkataan bisik-bisik tersinggung. Itu ya, tidak boleh seperti itu. Nah, itu ada dampak negatifnya ya. Ada dampak negatif seorang yang berperilaku dendam. Nah, yang pertama itu apa? Menimbulkan retaknya tali persaudaraan, tali persahabatan. Nah, itu akan terputus tuh tali persahabatan teman-teman, anak semua itu akan terputus kalau kita dendam. Nah, itu sangat bahaya sekali kalau kita dendam. Nah, itu yang selanjutnya timbulnya rasa curiga di antara kedua belah pihak. Rasa curiga. Nah, itu nah, selanjutnya menimbulkan pertikaian akibat kejahatan. Nah, itu akan bertikai terus, akan bermusuhan terus. Itu karena itu hindarilah sifat dendam. Itu dari sifat dendam. Nah, itu. Nah, selanjutnya akhlak tercela selanjutnya yaitu apa? Ghibah. Ghibah artinya ada yang tahu? Nah, betul sekali, ghibah artinya mengumpat ya, atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan membicarakan aib orang lain. Nah, ini bahaya sekali nih, membicarakan aib orang lain. Nah, ini harus dihindari nih perbuatan ini. Perbuatan ini harus dihindari. Ya, karena apa? Karena jika kita mengumpat, kita menggunjing dan itu tidak benar, berita itu tidak benar, maka akan menjadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu bahaya sekali itu. Akan menjadi fitnah itu. Ghibah aja tidak boleh, apalagi fitnah. Nah, itu jangan sampai ghibah membicarakan orang lain, aib-aib orang lain. Udah diam saja, cukup diam saja. Kalau kita kita tahu orang itu, kejelekan orang itu, ya udah kita diam aja, nggak usah kita sebar-sebarkan kejelekan orang itu. Itu udah, itu jelas gitu. Ghibah itu ya, mengumpat atau menggunjing, membicarakan aib orang lain. Wah, itu pasti udah. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham apa itu ghibah? Gak ada? Nah, selanjutnya setelah ghibah, yaitu akhlak tercela selanjutnya, yaitu fitnah. Yaitu fitnah itu, wah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Artinya apa? Fitnah itu artinya apa? Yaitu perkataan, perbuatan yang itu apa? Yang akan merugikan orang lain. Itu perkataan yang tidak sama, yang berita bohong. Nah, itu seperti itu fitnah itu. Maka itu janganlah sampai kita memfitnah teman-temannya. Contohnya fitnah. Contohnya ini, si A itu kemarin pacaran dengan si B.
Padahal si A kemarin apa? Si A kemarin padahal cuma jalan-jalan pada dengan apa? Dengan temannya, nggak dengan cewek. Nah itu fitnah jam pada pembunuhan. Setelah itu fitnah. Nah, ada pertanyaan lagi? Fitnah? Nggak ada ya. Nah, jadi fitnah itu memiliki dampak negatif. Dampak negatif, wah, sangat ngeri sekali. Yang pertama itu apa? Mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dimasukkan, akan disiksa dengan pedih di neraka. Itu sangat pedih sekali. Fitnah itu sangat bahaya sekali. Sudah diancam Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu ya. Jangan sampai kita memfitnah teman-temannya, jangan kita memfitnah orang lain, jangan sampai kita memfitnah tetangga kita. Seperti itu. Ya sebenarnya rusaknya kehidupan masyarakat. Jadi kehidupan masyarakat itu akan rusak. Karena apa? Karena terjadinya fitnah itu. Fitnah tetangganya. Tuh. Bisa. Soalnya apa? Akan terpecah belah, akan terpecah, akan terputus persahabatan, akan terputus persatuan, persaudaraannya itu akan terputus karena fitnah itu tadi. Dampaknya fitnah. Tuh, wah ngeri banget fitnah. Aduh, jangan memfitnah ya. Jangan fitnah. Nah, tadi apa? Ada upaya menghindari fitnah. Nah, ada upaya menghindari perilaku fitnah. Yang pertama, apa? Bergaul dengan baik kepada semua orang, yaitu bergaul dengan baik kepada semua orang. Kita harus baik kepada orang. Itu. Selanjutnya, saling mengingatkan apabila berbicara sudah mengarah kepada perbuatan fitnah. Nah, itu. Ketika akan mengarah ke perbuatan fitnah, nah kita harus membelokkan. Kita harus mencari topik baru, mencari pembicaraan baru. Itu cara menghindarinya, ya. Itu. Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan di akhlak tercela selanjutnya, yaitu namimah. Ini yang terakhir, namimah. Namimah apa? Namimah, ada yang tahu? Betul, namimah adalah adu domba. Maksudnya adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi kepada orang lain. Contohnya mengadu domba. Contohnya mengadu domba yaitu apa? Si A dengan si B. Itu diadu domba. Si A itu kemarin mengolok-olok kamu. Si A itu kemarin mengolok-olok kamu. Wah, si B, mengolok-oloknya gimana? Seperti ini. Wah, kurang ajar ini. Nah, itu terus mau perang. Wah, itu namanya mengadu domba. Nah, itu tidak boleh itu mengadu domba itu. Karena bahaya sekali, akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan antar teman, antar masyarakat, antar tangga itu. Tuh, ya. Nah, penyebab timbulnya sifat namimah. Nah, yang pertama itu apa? Ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Itu merasa tidak senang. Nah, itu pokoknya kalau kita itu pokoknya kalau kita itu memiliki teman yang tidak senang dengan temannya, ya kita harus kita
harus kita kasih pengertian, harus kita apa? Harus kita tuturi dengan baik-baik, ya. Tuh seperti itu. Itu ya penyebab-penyebabnya timbulnya sifat namimah. Nah, ada dampak negatifnya. Dampak negatif banyak, itu silakan bisa dibaca. Ya. Seperti apa? Dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi atau ukhuwah. Nah, dampaknya sangat besar sekali. Menyebabkan terputusnya tali silaturahmi dengan si A, dengan si B itu akan terputus, akan bermusuhan terus, akan bermusuhan. Nah itu seperti apa? Menyulut api kebencian, lah itu menyulut api kebencian, akan benci, bukan benci terus dengan orang itu, akan benci terus dengan orang itu. Nah itu. Nah, jadi ada upaya, selanjutnya ada upaya untuk menghindari perilaku namimah. Yang pertama, bagi orang yang mendengar atau menerima kabar itu jangan langsung percaya, ya. Jangan langsung percaya dengan kabar itu. Kita harus apa? Harus mengkajinya, harus mencari, menelusuri apakah itu benar ataukah itu bohong. Nah itu bahaya sekali, itu ada berita-berita hoax, itu hoax, itu bahaya sekali. Apalagi ini tuh di media sosial tuh, wah cepat sekali gampang menyebar. Itu. Nah, selanjutnya jangan melayani omongan kosong, omongan orang yang suka berbohong. Nah, itu omongan orang yang suka berbohong itu jangan langsung percaya, karena udah sering berbohong. Nah itu jangan sampai percaya. Nah itu ya dampak-dampaknya itu sangat sekali, dampak negatifnya banyak sekali, dan ada cara menghindarinya itu. Nah ini sudah selesai, kita sudah selesai dari akhlak tercela, yaitu ada 5 tadi ya. Yang pertama apa tadi? Hasad. Yang kedua dendam. Yang ketiga apa? Ghibah. Betul. Yang keempat fitnah. Yang terakhir namimah. Betul sekali. Nah itu semoga kita bisa menghindari akhlak-akhlak tercela itu. Harus menghindari. Teman-teman nih jangan sampai masuk kepada akhlak tercela itu. Harus kita bisa kasih tahu akhlak tercela ini seperti itu. Tidak boleh, karena berbahaya bagi diri kita maupun bagi orang lain. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya udah, kalau tidak ada, ini ada soal-soal di bawah itu, silahkan anak-anak kerjakan di rumah sebisanya. Itu bisa dicari di atas-atasnya itu. Oke, kita besok akan mencocokkan, itu akan mengkoreksi ya, koreksi yang susah yang mana itu akan kita koreksi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup pembelajaran kali ini. Enggak, kita sarang-sarang belajar, sarang-sarang berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika Bapak banyak kesalahan dalam berkata, dalam mengajar kurang baik. Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.